Hai, ketemu lagi dengan saya Evi Nurfeja. Saya adalah coach matematika di channel Guru Matematika Milenial. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu soal dari komen GMM Lovers nih, yaitu yang ini nih. Nah, ini adalah Tazkia Sragen. Dia menuliskan pertanyaan bahwa dalam satu botol berisikan minyak goreng 1/5 bagian. Berapa bagian lagi yang harus diisi agar terisi penuh? Nah, itu pertanyaannya. Nanti kita bahas, berarti itu adalah bentuk dari operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan. Nah, nanti kita bahas dan akan saya berikan juga contoh-contoh soal yang lainnya yang mirip dengan soal seperti itu. Tapi sebelumnya, buat kamu yang baru lihat channel ini, jangan lupa subscribe, kemudian tekan tombol lonceng sebagai notifikasi agar kamu bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya tentang pembahasan matematik, baik itu soal atau materi. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, check it out. Nah, oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada GMM Lovers yang sudah subscribe. Kemudian kita langsung bahas saja ya pertanyaan dari Tazkia Sragen. Nah, pertanyaan itu yaitu jika satu buah botol sudah diisi oleh minyak goreng sebanyak 1/5 bagian, berapa bagian lagi yang harus diisikan agar botol itu penuh? Jadi berarti kita anggap begini ya. Ini perhatikan, ini sebuah botol. Anggap saja ini sebuah botol ya. Nah, ini tutupnya. Kemudian ini kalau penuh berarti full. Kemudian baru misalnya dari sini ke sini adalah 1/5 bagian. Maka dari sini ke sini itu yang ditanyakannya. Nah, kalau satu penuh itu berarti kan satu. Kemudian kalau penuh satu, karena baru 1/5 bagian, maka 1 dikurangi 1/5 bagiannya itu, maka didapatlah hasil X yang ini. Jadi kalau yang penuh dikurangi ini, maka dapatlah ini. Nah, itu rumusnya ya. Nah, kemudian sekarang ini adalah pengurangan bentuk pecahan. 1 dikurangi 1/5 sama dengan X, nilai X. Nah, 1 dikurangi 1/5 itu tidak bisa langsung dikurangi. Kenapa? Karena yang ini bentuk bilangan bulat, yang ini bentuk bilangan pecahan. Maka kita harus rubah bilangan bulat ini menjadi pecahan. Caranya yaitu kita samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Kalau 1 itu nilainya berarti sama aja dengan 1/1 bentuk pecahannya. 1 itu 1/1. Nah, KPK dari 1 dan 5 adalah 5. Nah, kemudian 5 bagi 1, 5 kali 1, 5. Kemudian kalau 5 bagi 5, 1 kali 1, 1. Kemudian karena pengurangan maka dikurangi. Jadi hasilnya adalah 5 dikurang 1, 4/5. Nah, selesai. Jadi jawabannya adalah 4/5 bagian yang harus diisi agar botol itu penuh dengan minyak. Seperti itu. Sampai sini paham? Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang sudah saya buat yang hampir mirip kasusnya seperti yang siapa ini? Tazkia Sragen pertanyakan. Nah, contohnya misalnya ini lagi nih. Kebetulan pecahannya sama ya, penyebutnya tuh 5. Ya udah nggak apa-apa lah. Dalam suatu kelas terdapat 75 siswa. Nah, ternyata 2/5 bagiannya itu adalah laki-laki. Pertanyaannya adalah berapa banyak siswa laki-laki tersebut? Kemudian berapa banyak bagian siswa perempuan? Dan yang terakhir berapa banyak siswa perempuan? Ini yang sudah diketahui adalah total siswa di kelas tersebut, dan bentuk pecahan dari siswa laki-laki adalah 2/5. 2/5 bagiannya adalah laki-laki, maka total laki-laki di kelas tersebut berapa? Pertanyaan yang A. Kita jawab dulu ya. Yang A. Laki-lakinya itu adalah 2/5 bagian. Maka jawabannya 2/5 bagian dikali 75. Dikali 75 itu dari keseluruhan siswa tersebut.
Didapatlah 2 kali 75 adalah 150 dibagi 5. Nah, kemudian didapatlah hasil 15 bagi 5 itu 3, habis kemudian nolnya simpan, berarti 30 siswa laki-laki, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang B, berapa bagian siswa perempuan? Nah, berarti bagian, bentuknya pasti pecahan. Jawaban yang B berarti langkahnya seperti ini. Ingat, kalau full atau keseluruhan berarti itu 1 ya. 1 dikurangi bagian laki-laki, 2/5 didapatlah bagian perempuan. Kita umpamakan variabelnya adalah X, biasa ya, umumnya X, Y, seperti itu. Kita pakai variabel X saja. Nah, maka seperti biasa, 1 ini bilangan bulat dikurangi bentuk pecahan, maka bilangan bulat ini dirubah menjadi bentuk pecahan. Pecahannya berarti kalau 1 itu 1/1. Nah, kemudian dicari KPK dari 1 dan 5 adalah 5. Nah, 5 bagi 1, 5 kali 1, 5. Kemudian 5 bagi 5, 1. Hasilnya kemudian satunya dikalikan 2. Berarti 2. Karena bentuk pengurangan, maka ini dikurangi. X-nya adalah 5 dikurang 2. 3/5. Ini dia jawabannya. Maka berapa bagian siswa perempuan? Yaitu 3/5 bentuk bagiannya. Berarti laki-laki 2/5 bagian, perempuannya 3/5 bagian. Kemudian soal yang C, berapa banyak siswa perempuan? Berarti total siswa perempuannya berapa banyak? Kita coba sebelah sini saja. Karena sudah diketahui bahwa bagian perempuan adalah 3/5, maka 3/5 dikali 75. Ingat, kenapa dikali 75? Karena jumlah siswa keseluruhan adalah 75. Kemudian 3 kali 75 itu 225 per 5. Per 5-nya yang ini. Kemudian 225 dibagi 5, dapatlah hasil 22 bagi 5 dapat 4. 4 kali 5 nya 20, berarti 25 bagi 5 yaitu 5. Nah, selesai. Berarti jumlah siswa perempuannya ada 45 orang. Nah, sebagai pembuktiannya kita tinggal jumlahkan saja. Jumlah laki-laki ditambah jumlah perempuan itu harus totalnya 75. 30 tambah 45, 75. Oke, paham ya? Bagaimana? Mudah kan? Ya, mudah sekali karena belajar matematika mudah tanpa harus keluar rumah itu ya bersama Evi Nurfaiza tentunya di channel Guru Matematika Milenial. Nah, sekarang ada 2 soal lagi nih, perhatikan. Tapi sebelum ke yang bawah, kita ke yang atas dulu ya. Kasusnya sama, hampir sama dengan pertanyaan yang diberikan pada dari Tazkiyah Sragen ya. Syakira memiliki uang di bank sebesar 80.000. 3/4 bagian uangnya dibelikan buku. Pertanyaannya itu berapa bagian lagi yang sisanya, berarti bentuknya pasti pecahan yang ini. Berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli buku, berarti ini bentuknya rupiah. Berapa jumlah uang sisanya, bentuknya rupiah juga. Ini sama ya. Berarti berapa bagian lagi sisanya? Untuk yang A, jawabannya yaitu 1 dikurang 3/4 bagian itu didapat hasilnya. Variabelnya jangan X saja ya, kita coba A. Nah, kemudian satunya dirubah jadi bentuk pecahan, jadi 1/1 dikurang 3/4. Nah, kemudian lihat KPK dari 1 dan 4, maka jawabannya 4 KPK-nya. Berarti penyebutnya sama 4. 4 bagi 1, 4 kali 1 ya 4. Kemudian 4 bagi 4, 1. 1 kali 3, 3. Kurangi karena bentuk pengurangan. 4 kurang 3 sama dengan 1/4. Maka nilai A-nya itu 1/4 atau bagian sisanya adalah 1/4.
Kemudian pertanyaan yang B. Berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli buku? Bagiannya uang yang dikeluarkan untuk membeli buku adalah 3/4 bagian, maka kita pakai yang ini. Untuk B, 3/4 bagian dikali berapa kira-kira? Oke, betul, dikali 80.000. Karena dari keseluruhan. Kalau tadi kan bentuknya soal siswa ya, dikali 75. Kalau ini berarti dikali 80. Berarti 3 kali 80.000. 3 kali 80.000 itu adalah 3 kali 8 nya 24, nolnya ada 4. 240.000 dibagi 4. Jadi jawabannya 24 bagi 4 itu dapat 5. 5 kali 4 nya 20, sisa 4 bagi 4 1. Kemudian oke, selesai 40. Jadi 51.000. Seperti itu ya. Kemudian berapa jumlah uang sisanya? Ingat, bentuk pecahan dari sini adalah 1/4. Berarti kita tulis 1/4. 1/4 dikali untuk bagian C ya. 1/4 nya dikali berapa? 80.000 juga. 80.000. 1 kali 80, kemudian 80 kemudian bagi 4. Maka jawabannya ini adalah 80.000 dibagi 4. 8 bagi 4 berapa? 2 ya. 8 bagi 4 itu 2, nolnya ada 2. Oke. Jadi 20.000. Oke. Mohon maaf, sepertinya ada salah di bagian poin B ya. Karena total jumlah ininya tidak pas 80.000. Kita koreksi yang ini. Oke ya, kita klarifikasi yang ini ya. Ternyata ini bisa loh dibagi 240.000 dibagi 4 itu bukan 51.000 tapi 24 bagi 4 kan 6 ya. Oke, mohon maaf ya. Kelalen. 60.000. Nah, makanya totalnya adalah 60 tambah 20 jadi 80. Nah, ini yang jawaban yang betul ya. Selesai ya. Paham sampai situ? Oke, kalau sudah paham, sekarang ada soal yang terakhir. Sakwil memiliki uang di bank sebesar 840.000. 1/3 bagian diberikan kepada adiknya, kemudian 1/4 bagiannya lagi diberikan kepada ibunya, dan 1/5 bagian lagi diberikan kepada ayahnya. Kira-kira berapa sisa uang Sakwil di bank?